Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marima akan menjelaskan tentang filsafat dewasa ini. Filsafat dewasa ini juga disebut dengan filsafat barat abad ke-20. Ciri perkembangan filsafat barat abad ke-20 ini adalah desentralisasi manusia. Subjek manusia tidak lagi dianggap sebagai pusat kebudayaan, dan desentralisasi manusia adalah perhatian khusus terhadap bahasa sebagai subjek kenyataan kita, sehingga pemikiran filsafat sekarang ini disebut logosentris. Logosentris berasal dari kata logos yang berarti bahasa, teksisi pemikiran, kata atau pembicaraan. Banyak filosof melihat bahasa sebagai objek terpenting pemikirannya, dan para filosofi menganggap filsafat sebagai teks yang harus ditafsirkan. Kemudian akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Marlinda. Saya akan menjelaskan tentang filsafat analitis. Filsafat analitis adalah aliran filsafat yang muncul dari kelompok filsuf yang mengatakan dirinya adalah lingkaran Wina. Filsafat analitis lingkaran Wina yaitu berkembang dari Jerman hingga keluar dengan pola India dan Inggris. Bagi mereka, metafisika tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Filsafat analitis memang mirip dengan filsafat sains. Di Inggris misalnya, filsafat ini berdominan pada bahasa. Setelah era ini berpuncak pada Hegel, bagi Edward, filsafat Hegel ini tidak memiliki dasar logika sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Kemudian menggantikan Hegelian yang dikenal dengan filsafat bahasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desri Ramadhani. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu strukturalisme. Strukturalisme yang dimaksudkan di sini adalah sekelompok pemikiran yang banyak menarik perhatian. Pada strukturalisme terdapat seseorang yang berkesinambungan di dalam bidang psikoanalisa dalam perspektif strukturalitis, namanya yaitu Jacques Lacan. Jacques Lacan ini ia dilahirkan di Prancis. Jacques Lacan ini dia juga belajar ilmu kedokteran dan psikiatri. Dia belajar ilmu tersebut juga di mana di tempat dia dilahirkan, yaitu di Prancis, serta dia meraih gelar kedokteran dan gelar ilmu kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahatur Raihan akan melanjutkan menjelaskan strukturalisme. Pada tahun 1932, Jacques Lacan mencari kontak langsung dengan aliran dalam kesenian Prancis yang disebut surrealisme. Pada tahun 1936, ia mencari ceramah dalam Kongres ke-14 dari Himpunan Internasional untuk Psikoanalisa. Karya Lacan yang berjudul Écrits terdiri dari ceramah-ceramah yang diberikannya pada berbagai kesempatan. Karyanya sebagian besar terdiri dari teks-teks yang diberikannya pada ceramah ataupun seminar-seminar. Lacan selalu membahas ketidaksadaran dalam konteks percakapan psikoanalitis. Menurut pendapatnya, kita akan menjadi pribadi apabila mengabdikan diri pada permainan bahasa. Kalau orang tidak lagi mengabdikan diri pada permainan tersebut, maka orang tersebut tidak lagi bersifat pribadi. Misalnya, seorang gila yang bicara dengan neologisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Dewi akan menjelaskan tentang eksistensialisme. Merupakan filsafat dan akar metodologinya berasal dari fenomenologi. Metode fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl pada tahun 1899 sampai 1938. Munculnya
Eksistensialisme ini berawal dari ahli filsafat yang bernama Kierkegaard dan Nietzsche. Kierkegaard ini yang filsafatnya menjawab pertanyaan bagaimana aku menjadi individu, sedangkan Nietzsche dia filsafatnya bertujuan untuk menjawab bagaimana caranya menjadi individu yang unggul. Dan untuk menjadi manusia yang unggul harus mempunyai keberanian seperti jujur dan berani. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslaini. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yang berjudul tugas-tugas pokok filsafat dewasa ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sangat dibutuhkan suatu dialog kritis antara filsafat dan ilmu pengetahuan empiris. Yang kedua, etika sebagai cabang filsafat yang perlu diberikan perhatian khusus. Yang ketiga, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analisis atas hakikat fundamental mengenai keberadaannya dan realitas yang menyertainya. Ketiga, tugas pokok filsafat ini tidak bisa terlepas antara satu sama yang lain, saling berhubungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.